him at any cost. Don't shoot him. I want him alive. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan berbagi cerita tentang sebuah film yang berjudul Khiladi. Hey brother, long time, no tikda? Chudu. So, let's make the deal. 20% good expression marchudu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Tapi sebelumnya, inilah dia para pemain ataupun tokoh di dalam film Khiladi. Gandhi sebagai pemeran utama merupakan mafia kelas dunia yang sangat cerdas. Ramakrishna adalah seorang narapidana yang membantu Gandhi. Arjun adalah polisi IPS. Pooja adalah wanita yang dicintai oleh Gandhi sekaligus putri intelijen negara. Jairam adalah ayah Pooja. Raja Sekar adalah atasan dari Ramakrishna. Chinu, putri dari Ramakrishna. David adalah mafia dari Hyderabad. Balasingham adalah mafia dunia. Citra adalah istri dari Ramakrishna. Itulah para pemeran ataupun tokoh di dalam film Khiladi. Berikutnya, mari kita simak kisah selengkapnya dari film ini. Selamat menyaksikan. Pengiriman uang sebanyak 1 kontainer besar telah memasuki pelabuhan dan dibongkar di sebuah rumah. Uang yang berasal dari Balasingham yang dikirim dari Italia ke India Hyderabad melalui jalur laut berhasil sampai ke India dengan selamat, dan uang tersebut akan digunakan untuk menyuap petinggi-petinggi negara agar ayah Balasingham, Guru Singham, bisa menjadi Perdana Menteri di India. Seorang mahasiswa psikologi membantu sahabatnya yang mengalami kecelakaan untuk menyelesaikan tesis yang ditugaskan kepada mereka dalam waktu 4 hari. Hingga teman Pooja mengangkat cerita tentang pembantaian satu keluarga yang dilakukan oleh kepala keluarganya sendiri bernama Gandhi. Pooja membaca semua data-data yang sudah terkumpul di atas meja kerjanya untuk dipelajari. Ia terenyuh ketika melihat video pembantaian yang ada di kaset yang terselip di sana. Keesokan harinya, Pooja menemui Gandhi di penjara dan mengatakan ia adalah seorang mahasiswa psikologi yang ingin menulis kisah hidupnya dalam sebuah tesis. Tapi Gandhi yang ditemuinya sama sekali tidak mau melihat ke arahnya ataupun berbicara padanya. Pooja pun menempuh jalan lain. Ia mendatangi panti asuhan tempat Chinu, putri satu-satunya Gandhi, yang selamat dari pembantaian itu. Kemudian ia kembali ke penjara dan memperlihatkan video Chinu kepada Gandhi, hingga ia berhasil membuatnya berbicara. Gandhi pun mulai mau menceritakan kisah hidupnya kepada Pooja. సరస్టయ్యారని 2 వారాల క్రితం నాకు కాల్ వచ్చింది. నన్ను పెంచి పెద్ద చేసింది మా రాజశేఖర్ గారు. Gandhi merupakan anak buah Raja Sekar yang memimpin sebuah perusahaan besar, hingga ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Citra yang langsung menarik perhatiannya dan berhasil menikahinya.
Setelah menjalani kehidupan berumah tangga selama bertahun-tahun, mereka berhasil memiliki seorang putri cantik bernama Chinu. Hingga masalah dan malapetaka pun dimulai. Ketika Raja Sekar terlibat dalam pengiriman uang Balasingham yang ia kirimkan dari Italia ke India Hyderabad melalui jalur laut. Uang tersebut merupakan uang suap untuk menjadikan Guru Singham menjadi Perdana Menteri di India. Raja Sekar ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap ikut terlibat dalam pencurian uang dan ditekan untuk mengatakan keberadaan uang tersebut. Tapi ia tetap tidak mau mengatakannya, di mana ia menyembunyikan uang dalam jumlah yang sangat banyak tersebut kepada siapapun. Hingga Arjun, seorang polisi IPS, datang menginterogasinya. Ia tetap tidak mau mengatakan apapun kepada Arjun. అసలు ఆ డబ్బు మీకు ఎవరిచ్చారు? Okay. Gandhi pun mendapat tekanan dari Guru Singham untuk mencari informasi di mana keberadaan uang yang hanya diketahui oleh Raja Sekar saja. Dengan ancaman akan menghancurkan keluarga Gandhi dan juga Raja Sekar. సార్ రాజశేఖర్ గారితో నేను మాట్లాడతాను. కలిసి ఏర్పాటు చేయి. ఓకే సార్. Mau tidak mau, Gandhi menemui Raja Sekar untuk meminta informasi di mana keberadaan uang itu berada. Namun lagi-lagi Raja Sekar tidak mau mengatakan di mana keberadaan uang tersebut, karena setiap pembicaraan mereka direkam di dalam penjara. Gandhi pun tidak bisa berbuat banyak, dan ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan, ia diikuti oleh beberapa orang yang menggunakan motor dengan helm menutup wajah mereka dan membawa Gandhi masuk ke sebuah gedung kosong. Di sana ia bertemu dengan David, mafia besar di Hyderabad, yang menginginkan uang tersebut juga. Ia bahkan menunjukkan video kebersamaan keluarga Gandhi bersama dengan orang-orang David yang dengan mudahnya mengaku sebagai kerabat Gandhi. Hingga Citra beserta keluarganya bisa dengan mudah menerima mereka. Gandhi pun mau tidak mau mengikuti semua permainan David untuk menyelamatkan keluarganya. మా వాళ్ళు మీ ఇంట్లోనే ఉంటారు. Ia pun dengan cepat kembali ke rumah setelah dilepaskan oleh David. Setelah sampai di rumah, ternyata yang dilakukan oleh David semua benar. Rumah Gandhi diisi beberapa anak buahnya yang mengancam akan menghabisi keluarga David hingga saat Arjun datang ke rumah Gandhi. Ia tidak banyak mengatakan apapun karena ia takut keluarganya akan dihabisi. వెళ్ళు. కన్విన్స్ చేయి. డబ్బు. Keesokan harinya, Gandhi memutuskan untuk kembali menemui Raja Sekar. Tapi lagi-lagi ia membentuk kedua tangannya seperti memohon untuk tidak lagi bertanya kepadanya tentang di mana keberadaan uang tersebut. Gandhi pun meninggalkan kantor polisi. Tapi di perjalanan ia terus berpikir agar bisa menyelamatkan keluarganya hingga ia mengingat bentuk tangan yang digerakkan Raja Sekar sampai ia mendapat petunjuk tentang keberadaan uang tersebut. Ia menuju salah satu rumah Raja Sekar dan masuk ke dalamnya. Ia terkejut ketika di dalam gudang ia melihat uang berada dalam ruangan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Ia pun mengambil gambar dan video uang-uang tersebut dan segera meninggalkan tempat itu dan mendatangi Guru Singham. Mendengar hal itu, Guru Singham merasa senang akhirnya uangnya kembali kepadanya. Dan ia berjanji akan menyelamatkan keluarga Gandhi dan Raja Sekar. Tapi saat di pintu, Gandhi mendengar Guru Singham memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Raja Sekar di penjara. Dengan cepat Gandhi meninggalkan rumah Guru Singham. Ia langsung menelpon Arjun untuk mengatakan kalau Raja Sekar dalam bahaya. Dengan cepat Arjun mendatangi ruangan Raja Sekar. Tapi ia terlambat karena Raja Sekar telah tewas dengan posisi badan telungkup dan darah membanjiri tubuhnya. Asisten Guru Singham mengajak Gandhi untuk mengantarnya ke rumah di mana uang tersebut berada.
Setelah menemani asisten Guru Singham, Gandhi menelpon David dan mengatakan kalau uang-uang tersebut telah diangkut oleh anak buah Guru Singham, dan saat ia berada di markas David, ia melihat semua anak buah David tengah memproduksi uang palsu. Kontainer pembawa uang pun meninggalkan rumah Raja Sekar. Arjun pun yang tiba di rumah itu mengetahui mereka telah membawa uang tersebut pergi dari rumah tersebut karena melihat jejak ban masih melekat di tanah. Di pertigaan jalan, kontainer Guru Singham telah terlihat oleh kontainer kelompok David. Mereka pun berjalan beriringan, namun saat di pertigaan lain, supir kontainer David memutar ekor kontainernya dan mendekati kontainer Guru Singham. David dan anak buahnya menembak pintu kontainer Guru Singham dan menggelar tangga. Anak buah David melewati tangga tersebut dan menempati kontainer Guru Singham. Mereka bergerak cepat menukar uang yang ada di kontainer David dengan uang yang ada di kontainer Guru Singham. Setelah berhasil menukarnya, David menggerakkan tangki berisi bensin menabrakkan dirinya ke kontainer Guru Singham. Hingga ledakan besar pun tak dapat dihindari. Guru Singham yang mendapatkan kabar kontainernya terbakar hebat beserta uang-uangnya merasa sangat bersedih dan menjadi marah. Sementara kelompok David merasa sangat bahagia karena ia berhasil mendapatkan uang yang mereka incar. Arjun yang tiba di lokasi kontainer yang meledak mengambil 1 lembar uang untuk diperiksa di bagian forensik. David yang sudah kembali ke markasnya malah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Gandhi dan semua keluarganya. Gandhi segera berlari menyelamatkan diri. David merasa kesal karena kehilangan Gandhi dan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mendatangi rumah Gandhi untuk menghabisi seluruh keluarga Gandhi. Mendengar hal itu, Gandhi mengambil salah satu sepeda motor anak buah David untuk lebih cepat sampai ke rumah. Di jalan ia mengabari Citra untuk tidak membuka pintu karena mereka dalam bahaya. Mendengar hal itu, ia langsung mengabari kedua orang tuanya hingga mereka semua menjadi ketakutan. Guruji mematikan lampu, namun semua anak buah David berhasil masuk dan mengejutkan Gandhi yang sudah berada di rumah. Mereka langsung menghajar Gandhi di depan keluarganya yang menangis melihat keadaan Gandhi. Satu persatu keluarga Gandhi pun dibantai oleh anak buah David. Gandhi dengan sekuat tenaga bisa melepaskan diri dan membawa Chinu berlari, tapi lagi-lagi ia berhasil dihentikan dengan dilempar tongkat baseball hingga ia tersungkur dan Chinu pun terlepas dari genggamannya. Mereka menggunakan senjata tajam ingin menghabisi Chinu, tapi dengan cepat Chinu berlari sementara Gandhi membunuh semua anak buah David menggunakan palu mereka. Dan tak lama mobil polisi tiba dan membawa Gandhi ke kantor polisi, dan David bersembunyi di balik mobil, hingga ia mampu memutar balikan fakta pelaku pembantaian keluarga Gandhi adalah Gandhi sendiri. Gandhi mengakhiri cerita hidupnya kepada Pooja. Setelah mendengar semua cerita Gandhi, Pooja mendapat kabar kalau ayah Gandhi meninggal dunia. Sampai di rumah, Pooja membuat surat jaminan dan memalsukan tanda tangan ayahnya untuk bisa disetujui oleh pihak pengadilan dan juga penjara. Pembebasan Gandhi pun berjalan, sementara Arjun telah mendapat hasil forensik yang mengatakan kalau uang yang ia temukan merupakan uang palsu. Dengan cepat ia meminta memperketat penjagaan penjara Gandhi. Bail paper, sir. Jairam pun menyadari kalau tanda tangannya telah dipalsukan dan menelpon pihak penjara untuk membatalkan pembebasan Gandhi. సార్ అర్జెంట్ గా బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేసి రిలీజ్ ఆపండి.
Namun Gandhi yang sudah bersiap berjalan santai mendekati Pooja yang terkesima melihat penampilan Gandhi yang sangat berbeda dari penampilan biasanya. Stop him at any cost. ఇమీడియట్ గా అతను ఆపండి. Tapi saat di depan penjara, Gandhi telah dikepung oleh beberapa polisi. Bukan takut, Gandhi malah menembaki mereka dengan merebut 2 pistol milik polisi tersebut. Tak lama, Arjun dan Jairam pun datang hingga baku tembak mereka juga terjadi. You can't escape. Tapi dengan cepat Gandhi menodongkan pistolnya ke arah Pooja hingga membuat Arjun mengurungkan niatnya menembak Gandhi. Pooja, Arjun, dan Jairam pun terkejut ketika melihat citra Guruji, Bobby, dan Santi hidup kembali dan menjemput Gandhi menggunakan mobil mewah. You know what you've done? Pooja dibawa oleh ayahnya ke kantor ayahnya dan mengatakan kalau ia telah tertipu oleh kisah Gandhi yang sebenarnya adalah kisah Ramakrishna yang merupakan teman satu penjara Gandhi. నమ్మేలా చేశాను కానీ అదొక క్రిమినల్కి హెల్ప్ అవుతుందా వాడు నేను చీట్ చేశాడు. ఈ క్రైమ్ లో ఫ్రేమ్ చేశాడు. Arjun pun datang menemui mereka dan mengatakan kalau Gandhi adalah penjahat internasional yang telah ia buru namun selalu gagal. Ia pun mulai menceritakan sepak terjang Gandhi sebagai mafia ulung. Gandhi yang berteman dengan Santi, putra Parti, dan Bobby bisa melakukan apapun untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Mereka juga telah banyak menipu sasaran mereka dan menghasilkan banyak uang. Tapi tak berapa lama Gandhi datang ke Hyderabad untuk menyerahkan diri atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Padahal di dalam penjara ia menyusun rencana untuk mendekati Ramakrishna yang merupakan kunci dari masalah ini semua. Setelah berhasil mendekati Ramakrishna, ia menggunakan teman Pooja untuk mengirimi Pooja data-data bohong tentang pembunuhan keluarga Ramakrishna menjadi pembunuhan keluarganya, karena telah menyuap teman Pooja untuk melakukan hal itu. జైలు నుంచి తప్పించుకోవడానికి నిన్ను వాడుకున్నాడు. Gandhi kini mendatangi Pooja dan mengatakan kalau ia mencintai Pooja sejak awal bertemu. Sementara Arjun langsung menyusun rencana untuk memancing David menangkap Gandhi dengan cara membebaskan Ramakrishna untuk ditemukan dengan Chinu. Semua pun dijalankan sesuai rencana Arjun. Pooja membawa Chinu untuk bertemu Ramakrishna yang diantar menggunakan mobil tahanan polisi. Tapi saat Ramakrishna tengah memeluk Chinu, tiba-tiba segerombolan anak buah David datang menyerang mereka dengan peluru asap. Arjun pun langsung melindungi Ramakrishna. Pooja melindungi Chinu dan tak lama kelompok Gandhi pun datang disusul dengan kedatangan kelompok Balasingham. Tapi Balasingham berhasil menangkap Ramakrishna dan membawanya sementara David berhasil dibawa oleh kelompok Gandhi. Ramakrishna terus ditekan untuk bertanya di mana uang tersebut sebenarnya disembunyikan. Begitu pula dengan David yang terus ditekan untuk mengatakan di mana ia menyimpan uang-uang tersebut. Hingga David akhirnya menunjukkan tempat di mana ia menyimpan uang itu di sebuah gudang daging. Tapi kelompok Gandhi tahu itu adalah uang palsu, hingga mengatakan kalau ia hanya seorang bayaran yang dibayar untuk mengambil uang tersebut dari tangan Ramakrishna dan merupakan otak dari pembunuhan keluarga Ramakrishna. Ia menyerahkan uang tersebut di Norbit Mall tapi ia menggunakan topeng. Putra Parti kemudian berhasil mendapatkan rekaman kamera pengawas parkiran Norbit Mall dan melihat David bertemu dengan seseorang.
చేయడం ట్రై చేస్తున్నాను. ఇట్స్ టేకింగ్ టైం. లెట్ మీ ట్రై ద రౌట్. వాడు ఫేస్ ని కెమెరాకు దొరకకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు. 7:23 వేల కాల్స్ వచ్చి ఉంటాయి గాంధీ. ఉంటాయి. వాడు కరెక్ట్గా 7 సెకండ్సే మాట్లాడాడు. Setelah memperhatikan orang bertopeng itu menelpon orang lain, akhirnya kelompok Gandhi mendapat rincian telepon dan melihat list nama Puja di rincian telepon orang bertopeng tersebut. Gandhi langsung menelpon Puja untuk bisa menemuinya di gedung Mahatma pada pukul 9.30. Puja pun menemui kelompok Gandhi sambil membawa Chinu. Gandhi langsung menelanjangi kejahatan Jairam ayah Puja yang merupakan otak dari semua yang terjadi. Tapi Puja tetap tidak mempercayainya. Namun Gandhi menahan Chinu untuk memberikan waktu Puja mendapatkan bukti kejahatan ayahnya. I miss you. Packet. Sampai di rumah, Puja langsung menyadap handphone ayahnya dan ia langsung mengetahui semua kejahatan ayahnya dan membenarkan perkataan Gandhi. Puja pun menghubungi Gandhi dan setelah bertemu, Puja mengatakan uang tersebut sudah menjadi Bitcoin sejumlah 30.000 Bitcoin. Tapi Gandhi dan kelompoknya menipu Puja untuk ia mengatakan hal yang sebenarnya. Hingga Puja mengatakan akan memberikan semua uang tersebut kepada kelompok Gandhi. Tapi ternyata kelompok Gandhi lah yang ditipu oleh Puja hingga Arjun datang dan memborgol Gandhi meninggalkan Puja. Sementara Balasingham memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ramakrishna. Tak lama Puja menelpon Balasingham dan mengajaknya bertemu dengan syarat Balasingham harus membawa Ramakrishna dalam keadaan hidup. Karena ia ingin mempertemukan dengan putrinya Chinu dan sebagai gantinya, Puja mengatakan di mana keberadaan uang tersebut. Puja membawa Chinu ke pelabuhan, bertemu dengan ayahnya yang berniat membawa semua uang tersebut mengirimkan ke negara lain. Tapi tiba-tiba Jairam terkejut melihat kedatangan Puja. Tak lama Balasingham datang dan menembaki Jairam hingga mengenai lengan Jairam. Ia menyebar semua anak buahnya untuk mencari keberadaan uang di setiap kontainer yang ada di pelabuhan itu hingga mereka menemukan sebuah kontainer berisi uang tapi di dalamnya terdapat Gandhi. Dengan tersenyum, ia menghadapi semua anak buah Balasingham sampai mereka menyerah. Ia juga mengatakan berhasil menyuap semua anggota polisi hingga ia berhasil bebas dari penjara. Tak lama Arjun datang dan menghadapi Gandhi. Namun dengan kecerdasan Gandhi, ia bisa memborgol salah satu tangan Arjun di pintu kontainer. Melihat Arjun berkelahi dengan Gandhi, Balasingham mendekati Chinu dan melemparnya hingga menimbulkan luka di kepala Chinu. Gandhi berlari dan ingin mendekati kontainer yang berisi uang. Tapi hatinya tergerak ketika melihat Chinu yang terus memohon untuk bisa menyelamatkan ayahnya. Ia juga teringat pernah berjanji pada Ramakrishna untuk menyelamatkan putrinya. Ia pun kembali dan menghadapi anak buah Balasingham untuk menyelamatkan Ramakrishna. Melihat Gandhi sibuk menghadapi anak buahnya, Balasingham membawa kontainer berisi uang pergi dari pelabuhan. Chinu. Gandhi mencari keberadaan Ramakrishna di antara kontainer yang ada di sana. Hingga ia menemukan kontainer yang berisi gas beracun dan terdapat Ramakrishna. Dengan cepat, Gandhi menyelamatkannya. Melihat kehadiran ayahnya, Chinu berlari mendekati Ramakrishna sambil menangis. Kemudian Gandhi membuka borgol di tangan Arjun. Dan Arjun mengatakan kalau ia membebaskan Gandhi tapi tidak dengan uangnya. 10,000 కోట్లు మాత్రం వదలను. Guru Singham gagal menjadi Perdana Menteri karena uang yang mereka serahkan adalah uang palsu.
hingga mereka marah setelah mengetahui kalau kelompok Gandhi berhasil menukar kontainer uang mereka dengan kontainer yang berisi uang palsu. Kelompok Gandhi pun membawa uang tersebut ke Amerika dan Arjun merencanakan untuk tetap mengejar mereka lagi dan film pun selesai. Operation success. Please. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Khiladi. Kecerdasan seorang mafia dalam menggapai apa yang diinginkannya benar-benar menjadi sesuatu yang sangat menarik di film ini. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan tetap dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.